Audio Jungle. Orang suka cari 40 hari sholat di Masjid Nabawi. Karena katanya jaminan siapa yang pernah sholat 40 waktu di Masjid Nabawi bakalan masuk surga. Nih Bu, saya ceritain. Ada orang, dia tinggal dekat sama Masjid Nabawi. Bukan cuman 40 waktu Bu dia ngerjain sholat di Masjid Nabawi karena tetanggaan. Tapi 40 tahun. Oh, amal ibadah luar biasa bener nih ya. 40 tahun masa hidupnya dia tinggal di sana, sampai nikah di sana, sampai punya anak di sana. Kalau dia sedang ada di kota, di Madinah, dia pasti sholatnya di Masjid Nabawi. 40 tahun lebih. Nggak tinggal kecuali kalau dia sedang keluar kota. Satu waktu dia meninggal dunia, Ibu disolati di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi karena memang orang Madinah, warga asli Madinah. Subhanallah, jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, ngebalik nggak mau ngadep arah kiblat. Dibalikin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi nggak mau ngadep arah kiblat. Balikin lagi Bu, dikasih ganjel, dikasih tanah, ngebalik mah tanah-tanahnya. Dikasih kayu, ngebalik mah kayu-kayunya. Dikasih batu, ngebalik mah batu-batunya. Ditanyakan kepada ulama zaman tersebut. Ini salah satu kisah yang pernah disampaikan guru saya, guru kami, guru kita semua, Al-Habib Umar bin Hafid, pemilik Darul Mustafa, Kota Tarim, Hadramaut, Yaman, tempat saya belajar dulu. Seorang syekh ulama yang sangat terkemuka. Ibu-ibu sekalian, Habib Umar cerita, maka ditanyakanlah kepada ulama zaman tersebut, didatangkan ke sana, nih gimana nih syekh? Ada orang kami tiap kali arahkan jenazahnya ke menghadap kiblat, ngebalik nggak mau ngadep arah kiblat. Udah kami coba Syekh 10 kali lebih, ngebalik terus. Kata Syekhnya, ma arada rabbukum illa bihadza fakhallu. Allah maunya emang kayak begitu, ya udah biarin aja. Jadi biarin Syekh, ngadepnya nggak ke arah kiblat. Ya Allah maunya gitu, mau gimana lagi? Bu, biar kata kita mengupayakan apapun, kalau Allah tidak berkehendak, mau apa kita? Ya Bu ya? Yang udah siap-siap kawin, sampai udah persiapan gedung, undangan disebar, kalau Allah mau bikin batal, mau apa? Betul? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, akhirnya Bu, katanya syekh tersebut, Allah maunya kayak begitu, ya udah biarin. Jadilah dia dikuburkan, jenazahnya tidak menghadap ke arah kiblat. Mereka pada nanya, Syekh, kalau kayak begini nih artinya apa? Kata syekhnya, artinya innahu laisa min ahlil kiblah. Dia bukan termasuk dari ahli kiblat. Maksudnya dia bukan termasuk di sisi Allah sebagai orang muslim. Di sisi Allah dianggap bukan orang muslim. Bu, sholatnya gak pernah tinggal 40 tahun lebih di dalam Masjid Nabawi. Kebayang gak tuh? Akhirnya mereka bilang, kenapa Syekh dia dianggap tidak muslim di sisi Allah? Kata Syekhnya, nah saya gak tahu dah tuh. Kalau urusannya kenapa, saya gak paham. Silahkan kalian tanya kepada keluarganya. Ditanya dong sama istrinya, apa hal yang lain dalam diri suami kamu nih? Dia bilang, suami saya tuh orang Masya Allah, sholatnya bagus, sedekah juga, nutup aurat, jagain diri. Suaminya jauh dari zina,
jauh dari apa-apaan. Mungkin dia ada riba, oh enggak sama sekali, enggak pernah riba. Mungkin sholatnya ada yang ketinggal, boro-boro, 40 tahun lebih. Sholatnya di Masjid Nabawi sebelum adzan udah nyampe di situ. Kok bisa dia dianggap tidak muslim di hadapan Allah? Istrinya sambil menunduk dia bilang, memang suami saya meskipun tiap hari ada di Masjid Nabawi, tidak pernah sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya hampa dari pengagungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bu, yang menganggap bisa masuk surga hanya dengan ibadahnya kepada Allah tanpa rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dia sedang lupa bahwa syahadat itu dua, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kamu jangan pernah kayak begitu. Kamu jangan pernah kayak begitu. Syahadat itu dua. Selain sama Allah sebagai Tuhan, juga sama Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan. Ibu-ibu yang mengira bahwa dia bisa selamat dengan ibadahnya kepada Allah tanpa cari-cari rasa yang membuat dia kenal, dia cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang lupa bahwa kunci surga adanya di tangan Nabi Muhammad. Emang iya Ustazah? Iya. Ada kok hadisnya. Di Bukhari ada. Kalau kamu mau model-modelan nyari dalil, baca Fadail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Bukhari ada, teman-teman saudaraku sekalian. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin seluruh umat manusia dan saya tidak bangga atas hal tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga saya yang pegang. Kunci surga saya yang pegang, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu ngerasa kamu bisa masuk surga tanpa melewati Nabi Muhammad, surga yang mana yang kamu maksud? Kalau surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kamu harus tahu yang pegang kuncinya Nabi Muhammad. Saya nggak perlu sama Nabi Muhammad. Oh, perlunya sama siapa? Ada banyak kok yang bisa nyampein saya sama Allah. Maksud kamu siapa? Nabi-nabi yang lain banyak. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kamu sedang lupa. Nabi Muhammad pernah berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya akan berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak di belakang Nabi Muhammad, kamu berarti nggak di belakang orang soleh manapun. Sebab semua orang soleh di akhirat nanti hanya akan berada di belakang Nabi Muhammad.
Bapak di belakang Nabi Muhammad, kamu di belakangnya Fir'aun. Mau? Kamu di belakangnya Haman. Mau? Kamu di belakang Abu Jahal. Mau? Di belakang Abu Lahab. Mau? Tidak, tentu saja teman-teman saudaraku sekalian. Caramu selamat deketi Nabi Muhammad. Caramu selamat deketi Nabi Muhammad. Emang iya Ustazah, kok selama ini kok saya dengernya enggak gitu ya? Malah yang saya dengar tuh gini katanya, jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Kalian puji-puji Nabi Muhammad, rayakan maulid Nabi Muhammad, berdiri ucap salam sama Nabi Muhammad, kalian berlebih-lebihan. Oh bolehnya apa? Sholawatan jangan berlebih-lebihan. Maksudnya gimana? Ya sholawat cukup di dalam sholat aja. Kayak aneh ya. Teman-teman saudariku sekalian, bacalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yuhzillahu an-nabi. Yauma la yuhzillahu an-nabi. Yauma la yuhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma la yukhzillahu nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan kecewakan Nabi Muhammad. Ibu, dengar? Kata Allah, yauma la yukhzillahu nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Jadi yang suka ngomong Nabi Muhammad aja belum dapat jaminan. Kamu gak baca ayat Quran. Bisa keluar kata-kata yang sebegitu menghinakan. Ini menurut saya orang yang bilang Nabi Muhammad aja gak dapat jaminan buat masuk surga. Ini dia lagi menistakan ayat Quran nih. Lagi menistakan Nabi Muhammad. Ya gimana ceritanya sih? Kunci surga tuh Nabi Muhammad yang pegang. Gimana ceritanya orang bawa-bawa kunci surga tapi dia gak masuk? Yauma la yukhzillahu nabi. Kata Allah dalam Al-Quran. Di akhirat nanti Allah tidak akan kecewakan Nabi Muhammad. Jangankan diazab bu. Jangankan diazab. Jangankan dihisab. Jangankan dipermalukan, jangankan itu semuanya, dikecewakan sedikit aja nggak ada ceritanya. Yauma la yukhzillahu nabi. Allah nggak akan kecewakan Nabi Muhammad. Nabi aja, oh enggak. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allah nggak bilang, Allah nggak akan kecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman dan beramal soleh yang paling banyak. Enggak. Allah nggak bilang gitu. Allah bilangnya, yang akan aku selamatkan di akhirat nanti, yang tidak akan aku susahkan, tidak akan aku kecewakan, adalah baginda kalian Nabi besar Muhammad. Dan orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Yang bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu gak barengan sama Nabi Muhammad, kamu gak pernah ada jaminan dari Allah. Tiket selamatmu itu, selamat di akhirat nanti adanya pada siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad, dia akan selamat.
Ya kalau gitu saya akan Ustazah, di akhirat nanti itu saya akan bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi nggak perlu cinta, nggak perlu berlebihan begitu. Yang penting jalanin sunnah-sunnahnya. Katanya orang nih, ada tuh kelompok yang ngomongnya begitu. Kalian sama Nabi bicaranya cinta. Kalian itu nggak bicara tentang taat. Orang tuh yang penting taat, sunnah, ngikuti sunnahnya Nabi. Cinta nggak penting. Katanya kubu sebelah. Pernah dengar? Teman-teman saudaraku sekalian, dengerin nih hadisnya Nabi Muhammad yang sangat terkenal. Bahkan nyaris mutawatir. Ini kalau saya tanya nih sama kubu sebelah, tahu nggak arti mutawatir? Banyak kan juga kagak tahu. Mutawatir itu Bu, hadis yang perawinya lebih daripada 40 orang. Sehingga dipastikan keakuratannya oleh para ulama. Hadisnya ada ceritanya, gini nih ceritanya. Nabi lagi khutbah Jumat cerita tentang hari kiamat. Ada yang nanya, angkat tangan. Ya Rasulullah, belum sempat dipersilahkan, baru dilihat doang sama Nabi, udah nanya. Mata sa'ah Rasul, engkau cerita-cerita tentang kiamat, emang kapan dah kiamat? Padahal yang namanya khutbah Jumat kan gak ada sesi tanya jawab ya. Dia pakai Q&A di khutbah Jumat. Nabi mengisyaratkan padanya untuk diam, sahabat-sahabat juga pada diam. Sampai selesai khutbah, Nabi nanya tadi, turun Nabi nanya, Manisail anisa'ah? Tadi siapa yang nanya kiamat kapan? Sahabat ini angkat tangan, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul, A'rabi, orang dari gunung. Gak kenal etika biasanya. Orang dari Udik gitu ya, gak sekolahan lah. Dia bilang, saya Rasulullah, saya tadi tanya tentang kiamat, penasaran dah saya Rasul, kiamat tuh kapan sih sebenarnya? Nabi balik tanya sama dia, Sa'altani anis-sa'ah mada a'dattalaha. Kamu tuh tanya-tanya tentang kiamat kapan, emang kamu udah punya persiapan apa? Dia ditanya balik gitu, dia jawab, ya Rasulullah, ma'adattulaha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghairani wa hibbuka ya Rasulullah. Rasul, saya emang gak punya puasa banyak, puasa sunnah banyak. Nih ya, saya gak punya puasa sunnah banyak. Saya gak punya sholat sunnah banyak. Bu, meskipun ukuran banyaknya para sahabat sama banyaknya kita nih beda.